Shalom. Ya, terima kasih Bung. Ya, shalom, selamat pagi seluruh semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Yupo yang, benar ya Pak ya? Panggilnya Pak Yupo gitu. Ya, terima kasih Pak yang telah mempercayakan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini. Ya, tentu juga terima kasih kepada senior pastor Bapak Yopi yang telah menjadwalkan saya ke tempat ini. Ini satu anugerah bagi saya. Ya, pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Ya, tidak kenal maka tidak sayang katanya. Saya Eliakim, ya, saya seorang pendeta dari gereja Oikos, gereja saya di Menteng, di Jalan RP Suroso, Istana Kana, itu gereja saya. Ya, lalu saya kenapa ada di sana? Ya karena saya dipanggil, diminta untuk melayani di sana. Saya bukan gembala sidangnya di sana adik saya, ya, pendeta Leo Immanuel. Kita keluarga pendeta, koko saya paling besar juga pendeta menggembalakan di Menteng. Tapi saya panggilannya lebih kepada penginjil, saudara. Ya, pada penginjil, dan saya punya pelayanan sendiri namanya Healing Room, satu pelayanan kesembuhan ilahi. Ya, dari Amerika, saudara. Ya, ini pelayanan yang mendunia sebetulnya. Dan saya punya satu istri, 2 orang anak. Anak saya yang kecil umur 8 tahun, kelas 3 SD, namanya Christopher. Dan yang besar 19 tahun, saudara, namanya Karista. Ya, seorang cewek, kuliah di Seminari Bethel semester 2. Ya, dua-duanya pengen ngikutin papanya, mau jadi pendeta, ya. Gitu, saudara. Untung nggak ngikutin TV kan. Di TV ada tukang bubur yang sukses, saudara ya. Jadi untung ditanya, mau jadi apa tukang bubur gitu, untung enggak, jadi pendeta katanya. Tapi at least gini loh, saya sangat bahagia dengan pilihan anak saya ini, ya, karena paling enggak saya dari situ saya bisa menjadi satu alat ukur bagi saya sebagai bapak lumayan sukses. Saya nggak bilang saya sukses sekali, tapi lumayan sukses. Karena gini, keberhasilan kita jadi sebagai orang bapak adalah gini, ketika anak kita mengidolakan kita. Betul ya? Tapi kalau anak kita nggak mau jadi kayak kita, itu something banget, saudara. Ada sesuatu yang salah itu. Ya, idealnya anak terus bangga sama orang tuanya gitu. Nanti setelah dewasa dia mau pilih apa terserah. Ya, tapi kalau anak saya, kenapa anak saya jadi masuk seminari? Ya, tadinya bilang mau dokter, saudara, tapi terus mau jadi hamba Tuhan. Sebetulnya nggak lepas daripada doa saya. Jadi tahun 2000 saya masuk sekolah seminari. Sebelumnya saya dari kecil saya udah pelayanan. Ya, saya ketua pemuda, ketua remaja, ketua DPA gitu ya. Saya kalau di GB itu ada DPA, Departemen Muda dan Anak. Ya, saya jadi ketua dewasa muda, aktif pelayanan, aktif di GBI secara umum gitu ya. Saya ngajar sekolah minggu, jadi WL, jadi singer, udah apa aja lah ya. Panitia Natal, kadang-kadang kalau gereja kecil gitu semua. Kita semua di sana. Nah, saya dulu atlet juga, saya atlet nasional pencaksilat, mungkin satu-satunya Chinese yang atlet pencaksilat, saudara ya. Saya 10 tahun lebih jadi atlet di DKI, sebelumnya saya atlet di Lampung. Saya terakhir saya PON 2000, saya main di Surabaya, lalu pulang saya masuk seminari. Sebelumnya sudah pelayanan sebetulnya, ya sebetulnya ada pelayanan juga. Nah, saya waktu masuk seminari, saya ada rasa kesedihan gitu, saudara. Saya lihat anak-anak seminari, maaf kata saudara ya, jangan marah, itu kan dari daerah. Ya, mereka itu sangat tertinggal sekali dengan orang Jakarta secara pengetahuan. Saya sedih banget juga. Ya, saya pikir nih orang-orang begini nanti kalau udah selesai kuliah mau ngajar apa kepada jemaat. Ya, gitu. Maaf ngomong ya. Jadi saya pulang saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kasih anak saya lah buat Tuhan gitu. Jadi Karista ini saya kasih buat Tuhan. Dari kecil saya lesin piano, saya les vokal, hal-hal yang mendukung dia untuk jadi pendeta lah. Saya lesin, saudara. Saya dukung dia. Ya, singkat cerita dia juara pidato, juara khotbah, juara debat, Karista ini, saudara. Dan terakhir, detik-detik terakhir, saudara, dia masih bilang dia mau jadi dokter juga. Bahkan dia cari sekolah musik. Sekarang dia jadi guru piano, saudara. Ya, dan pelayanan piano di gereja atau pelayanan keyboard lah gitu. Nah, detik-detik terakhir, tiba-tiba dia bilang, "Pak, aku masuk seminari aja," katanya. Ya, ini, wah, saya bahagia sekali, ini nggak lepas dari doa dan penyerahan saya sama Tuhan. Gitu ya, ya udahlah, jadi pendeta lebih bagus, saudara. Karena pendeta perempuan kan kurang ya. Betul ya? Kurang loh, saudara. Saya aja kalau jadi pendeta itu saya orang yang tukang konselingin orang, tapi kalau diminta konseling sama cewek itu saya agak risih, saudara gitu. Ya, agak kurang enak, agak kurang nyaman gitu, saudara. Ya, saya selalu minta dampingin istri, tapi kan istri kan panggilannya bukan pendeta, saudara gitu. Ya, waktu saya menikah sama dia, saya kan bukan pendeta, saya pengusaha. Jadi saya harus imbangin lah gitu. Tahu diri lah gitu ngomongnya. Ya. Oke, saya pikir itu aja. Ya. Jadi dari perkenalan ini saudara ngerti lah, jangan macem-macem sama saya. Juara silat, badannya gede juga kan? Gitu, saudara ya. Ya,
Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu tentang kenaikan Tuhan ya. Tadi Pak Niko juga telah sampaikan tentang kenaikan Tuhan, dari makna daripada kenaikan Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Saya biasanya bikin PowerPoint, saudara. Ya. Tapi ini lagi nggak bikin PowerPoint. Ya, Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga, itu judul perikopnya. Saya bacakan buat teman-teman semua, Bapak Ibu di sini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, itu murid-murid, saudara. Ini detik-detik terakhir Tuhan mau naik. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya dia naik ke surga. Amin. Saudara, ada beberapa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga, itu menyatakan begini, saudara, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saudara, saya sampaikan satu narasi cerita yang saya pikir cukup keren, saudara. Ya, ada seekor anak domba, ya, yang sepertinya mengalami kekalahan di Bukit Golgota. Dia disembelih sebagai korban, disalibkan sebagai korban. Lalu ketika anak domba ini dia mati, lalu seketika rohnya keluar dari tubuhnya dan ternyata rohnya, saudara, berubah menjadi singa, saudara. Ya, rohnya menjadi singa, saudara, dan dijuluki singa Yehuda. Dan ternyata singa Yehuda ini nggak naik ke surga, dia turun ke alam orang mati, ya, ke bawah ke alam orang mati di sana. Di sana dia dapati dia mencari sebuah penjara. Dan penjara ini diketuai oleh namanya Pangeran Kegelapan. Di sana dia kalahkan Pangeran Kegelapan itu, lalu dia masuk ke dalam penjara, lalu membuka setiap sel-sel yang ada di sana. Ya, dan isi daripada orang-orang tersebut adalah begini, saudara. Ya, mereka para tawanan yang compang-camping karena diberi makan oleh agama, saudara. Ya, gitu. Mereka sungguh compang-camping dalam kemiskinan, dalam kesakitan, dan dalam kenajisan, saudara. Tetapi hari itu mereka dibebaskan. Mereka bersorak-sorai kegirangan, lalu mereka dikumpulkan di sebuah lapangan, dan seketika itu juga mereka lalu diubahkan. Ya, dari yang compang-camping diubahkan menjadi rapi lah, pantas dan layak. Dari yang sakit diubahkan menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya. Ya, yang susah diberi penghiburan, saudara. Yang lemah dikuatkan pada saat itu. Yang terikat dilepaskan, saudara. Ya, hari ini tawanan dibebaskan, saudara. Enggak lepas sampai di situ, saudara. Ya, ternyata singa Yehuda ini mengangkat mereka semua menjadi anak-anaknya. Saudara kurang lebih udah tahu siapa para tawanan ini? Kita semua. Amin. Dan singa Yehuda ini, saudara, lalu dia 40 hari, saudara, ya, 40 hari berpetualang dengan tubuh kemuliaannya, ya, dengan manusia rohnya, saudara, yang tubuh rohnya, saudara, berpetualang 40 hari, menyatakan, saudara, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang mengalahkan maut, dan menyatakan, saudara, menyatakan dan menguatkan para murid-muridnya. Ya, dan dia selama 40 tahun memberitakan tentang kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Ya, kalau saudara baca narasinya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, Yesus 40 tahun di sana, ya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu singa Yehuda ini setelah 40 hari dia ada di dunia, lalu dia naik ke surga. Ya, dia naik ke awan-awan permai sana dan sekarang dia berubah lagi. Ya, mentransformasi dirinya lagi. Sekarang dia bukan singa Yehuda, saudara. Sekarang dia adalah mempelai pria yang sangat tampan. Amin. Dan saudara, siapakah mempelai-mempelainya, saudara? Mempelai wanitanya? Mempelai wanitanya adalah kita semua. Amin. Kita mempelai wanitanya, saudara. Ya, kita mempelai wanitanya. Dan sekarang mempelai pria itu, saudara, sedang mempersiapkan satu pesta bagi kita. Dia dengan sangat rindu ingin bertemu dengan kita. Amin. Ya, oleh karena itu, saudara, saya mau bilang bahwa kematian bukanlah momok yang menakutkan. Kematian adalah satu jembatan emas untuk kita ketemu dengan orang yang kita kasih atau pribadi yang kita kasih, itu Yesus Kristus mempelai kita. Amin. Ya.
Kematian bagi beberapa orang seperti kutuk, saudara. Tetapi saya mau bilang bahwa kematian adalah satu-satunya jalan untuk Allah bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Amin, saudara. Ya, ada pendeta, saudara, yang agak sadis, bikin lagu tentang kematian. Ya, dia dosen saya, Pak Erasus Sabdono, saudara. Ya, dia bikin lagu tentang kematian. Dia suka khotbah, saudara, bahwa kita harus berani dengan kematian. Amin. Saya nggak amin. Saya masih pengen hidup gitu. Ya, gitu. Saya masih pengen hidup. Tapi gini, saudara, kenyataannya kita mau nggak mau kita harus mempersiapkan tentang kematian kita. Setuju nggak? Ya, hidup satu kali setelah itu mati, betul nggak? Ya, dosen saya dulu namanya Om John Paruntung, saudara. Beliau ini orang yang jenius. Ya, dia orang yang multitasking, cowok yang multitasking dan benar-benar jenius. Dia bisa dengar seminar dan bisa baca buku. Dua-duanya didapat dan pasti kalau dites dapat A. Ya, dia seorang yang jago Ibrani Yunani. Ya, untuk Asia dia termasuk 5 orang yang terpandai. Jadi 5 besar terpandai bahasa Yunani Ibrani. Fasih berbicara, saudara. Ya, ngajar ini pasti berbicara. Orang pintar banget. Tapi kayak Cupek Tong agak aneh, saudara. Ya, karena orang jenius kadang-kadang aneh. Ya, beliau udah almarhum. Dia bilang begini, saudara. Gua kasih tahu, dia bilang gitu ya. Di akhirat nggak ada hair. Di akhirat nggak ada remedial. Saudara ngerti nggak maksudnya? Hah? Hidup satu kali, mati satu kali. Saudara nggak bisa bilang begini, waktu saudara mati, ternyata saudara rapotnya jelek, saudara bilang gini, mau ambil kuliah lagi ya, gitu. Nggak jadi mati dulu ya, gitu. Nggak bisa, saudara. Oleh karena itu gini, saudara, hiduplah baik-baik supaya mati kita baik-baik. Karena bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati. Amin. Kalau hidup kita benar, maka mati kita benar. Saudara, ya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, nggak semua orang bertemu dengan Tuhan. Betul nggak? Nggak semua orang bertemu dengan Tuhan loh, saudara. Nggak semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Betul kan? Tuhan sendiri yang bilang, saudara. Di dalam gereja ada gandum, ada ilalang dan ada gandum. Betul, saudara? Iya kan? Ada domba, ada juga kambing. Amin. Oleh karena itu, saudara, kita harus hidup baik-baik. Gini, jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke surga itu satu kebanggaan buat kita. Saya jadi orang Kristen tuh bangga loh. Satu hari kelak kita ketemu Tuhan di surga. Ada pujian lama ya, waktu saya remaja, pujian ini saya suka nyanyiin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Terus Pak, Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara, keren saudara. Saya mau bilang saudara, bahwa berkat terbesar dalam hidup ini, ya berkat terbesar dalam hidup ini bukan miskin jadi kaya. Bukan sakit jadi sembuh. Tapi berkat terbesar dalam hidup ini adalah saudara keselamatan. Amin. Dulu ada zaman yang menolak tentang lagu-lagu yang heroik dan patriotisme. Ya, contoh begini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada pendeta yang bilang kita tolak lagu itu. Ya, saya mau bilang saudara bahwa penderitaan kita nggak bisa tolak. Seringkali penderitaan adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk memanggil kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Betul saudara? Ya, apakah semakin tinggi kerohanian kita lalu kita bebas daripada penderitaan? Enggak saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kita dibilang setia ketika kita dalam penderitaan kita tetap setia. Saya punya satu cerita tentang kesetiaan saudara. Saya dulu pengusaha. Ya, beberapa mungkin nggak setuju. Saya lebih cocok jadi aktor gitu kan. Ya, karena waktu Suju datang dia bilang saya mirip-mirip Suju katanya gitu. Ya, cuman di belakangnya nggak enak. Tapi kayaknya ini Sujunya kecebur minyak tanah nih, agak bengkak dikit katanya gitu. Ya, kayak karet gelang aja kan. Nah, saya punya cerita tentang kesetiaan. Saya dulu punya toko, ada 4 toko saya. Kenapa saya punya toko 4? Karena saya pikir daripada saya sewa gudang, udahlah saya buka toko aja. Beberapa orang yang saya percaya, orang kepercayaan saya jaga toko itu. Toko utama saya, ada 1 orang, manajernya saudara ya, gitu. Namanya Agus. Papanya Cina, mamanya Betawi. Agus ini, beliau ini seorang muslim. Satu hari tahun 98 saya mengalami kebangkrutan. Ya, 97 itu 98 saya bangkrut. Habis-habisan saya. Benar-benar habis saudara. Sampai saya masih sisa utang itu masih ada
2 miliar. Ya, tahun segitu loh 2 miliar tuh gede loh buat saya ya. Apalagi saya kan orang miskin, latar belakang dari orang miskin. Akhirnya saya jual seluruh aset saya, masih sisa 300 juta. Jadi saya benar-benar orang termiskin di dunia, saudara. Percis yang Maggie Jet omong itu, termiskin di dunia. Gitu. Ya. Nah, jadi udah nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, masih punya 300 juta. Sehingga cerita saya bisa pulih lagi lah, bisa bangkit lagi gitu ya. Bisa bangkit lagi, bisa dagang lagi. Saya terus main mobil, banting setir ya, jual beli mobil, ada teman yang modalin. Ya, main mobil, maju, terus punya toko. Sehingga cerita saya tahun 2004 mau full time. Toko ini juga mengalami udah mulai kebangkrutan, saudara. Ya, jadi udah satu-satu saya PHK karyawan saya. Terakhir ini Agusnya saya PHK. Saya kasih uang 3,5 juta, karena itu emang uang terakhir saya. Bukan saya pelit-pelit, bukan. Emang uang terakhir saya cuma 3,5 juta. Dan ini kalau menurut dia, ini udah satu kebanggaan buat dia. Karena benar-benar saya kurang lebih memberikan tubuh jiwa roh saya lah sama dia. Uang segini ini benar-benar 3,5 juta saya kasih dia, tahun 2004 kalau nggak salah. Terus juga satu motor RX King, ya emang itu pakaian dia, saya kasih dia. Dan plus saya kasih pekerjaan baru yang gajinya lebih gede daripada dia kerja di tempat saya. Ya, itu adalah teman saya sendiri. Dan kantor tempat dia bekerja itu sangat dekat sama rumah dia. Ya, saudara, dia tinggal di gini, dia menikah sama orang Puncak, jadi dia Sabtu Minggu ada di Puncak, Senin dibalik ke toko gitu, jaga toko saya, kerja sama saya. Nah, saya kasih kerjaan yang dekat Puncak, saudara. Saya punya anak rohani, itu punya material di Puncak. Dia kan dekat, nggak usah pulang pergi kan, gitu. Kira-kira menurut saudara mau nggak dia? Hah? Mau pasti ya? Iya dong, Celinya mau dong. Ini ikut Eliakim nggak jelas nih, ya kan? Nggak jelas, dia aja udah susah banget gitu kan? Benar, saya susah banget gitu. Apa yang terjadi waktu itu saya panggil dia dari ke atas, rumah saya 2 tingkat, saya bilang, Gus naik ke atas dong, Koko mau ngomong gitu. Saya ngomong, Gus toko kita udah gak bisa jalan lagi, Koko udah gak punya uang gini-gini, kan toko udah tutup lama, gak punya uang gini-gini, nih Koko ada uang nih, bisa kasih Agus. Itu pun uang hasil penjualan motor, saudara. Ya, ada motor bebek saya jual, kasih dia, nih uangnya Gus, Agus motor Erking bawa aja, ini BPKB-nya udah siapin kasih dia, dan Agus besok kerja sama Yanti. Yanti ini juga orang yang minta dia, saudara, minta-minta gitu loh. Kok maaf ya kok, kalau Koko makan Koko, kalau misalnya ini Agus nggak dipakai lagi saya mau gitu ya, minta-minta gitu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dia nggak pegang uangnya, dia nggak lihat BPKB-nya, dia nangis, dia lari ke bawah, gitu. Saya juga ikut nangis, saudara, gitu. Ya, walaupun wajah saya keren begini, tapi hati saya lembut banget, gitu. Beneran, saya lembut banget. Pesilat nih, dipukul nggak nangis, tapi kalau hal-hal menyentuh, saudara, saya nangis, saudara. Ya gitu. Saya sedih banget. Udah, dia nangis ke bawah gerung-gerungan, saudara, gerung-gerungan loh. Nangisnya bukan nangis keluar air mata gitu, gerung-gerung nangisnya. Macam orang Manado nangis lah kalau tinggal mati gitu kan. Gitu. Nah, lalu nggak lama dia naik ke atas lagi. Naik ke atas sembaring dia tersunguk-sunguk, dia bilang begini. Kok pertama saya kerja sama Koko, dia orang muslim loh. Pertama saya kerja sama Koko, saya nggak pernah deal gaji, minta gaji berapa. Ya, Koko gaji berapa, saya terserah aja. Ya. Terus hari ini juga saya nggak minta gaji. Kalau Koko makan, saya makan. Koko nggak makan, saya nggak makan. Dia bilang gitu. Saya tetap mau ikut Koko, dia bilang gitu. Ya, saya nangis, saudara. Saya nangis juga, dia nangis. Dia lari lagi ke bawah, nangis lagi. Dia nggak tahan, malu kan. Saya ikut-ikut nangis. Saya masuk ke kamar, saya bilang sama istri saya, kan kita udah runding lama sama istri. Saya bilang gini, gue udah nggak sanggup lagi ngomong sama si Agus. Gue sedih banget hati gue, saya bilang gitu. Istri saya ikut-ikut nangis, saudara ya. Kan mengharukan loh. Kenapa mengharukannya? Kan kita lagi bangkrut. Ya, itu benar-benar cerita mengharukan. Cuman masalahnya di sini kalian tertawain saya, kejem banget sih kalian. Saya sedih ingat cerita ini, itu kan ketawa kan. Bertobatnya belum sungguh-sungguh nih ya. Harus ikut healing movement lagi. Nah ceritanya dia naik lagi, ya saya nggak bisa bilang apa-apa kan. Gitu, saudara. Sampai beberapa tahun, saudara, saya mau bilang, saudara, pertama sama saya pelayanan, saya tadi cerita, saya jual mobil, jual apa, sampai nggak punya apa-apa pelayanan. Gara-gara pelayanannya bego-bego, saudara ya. Cuman semangat 45 aja, nggak ada yang mentorin. Jadi sampai miskin banget, saudara. Sampai saya kumpulin emas patah-patah gitu ya, buat ya ada anting yang patah bekas anak saya dijual, buat makan, saudara gitu. Ya gitu. Ya. Gitu. Saya nggak mengalami yang katanya ini bercandaan aja. Kemarin saya ketemu teman lagi makan, teman saya bilang gini, ini nih pendeta paling ganteng, kata gitu kan. Dia ngeledekin saya, saudara. Ya, gitu. Walaupun tuh ngeledek saya bangga juga sih. Ya, dia bilang sama anaknya, dia bilang gini, aku mau tanya, dia orang Kediri. Aku mau tanya, katanya Chinese Kediri. Bedanya, kan kebetulan di dalam ada ini tukang gigi lagi makan juga di restoran. Bedanya tukang gigi katanya gitu. Bedanya dokter gigi sama pendeta apa bedanya kata gitu. Aku senyum-senyum aja, emang orangnya lucu, senyum-senyum aja.
Dia bilang gini, bedanya, mau tahu nggak? Hah? Mau tahu aja apa mau tahu bener? Ya, dia bilang begini, bedanya katanya. Kalau pendeta, kalau dokter gigi cari makan pakai mulut orang. Tapi kalau pendeta cari makan pakai mulutnya sendiri katanya gitu. Menghina juga sih ya. Ya udahlah nggak apa-apa, ketawa-tawa aja saya. Nah, singkat cerita saudara, dari cerita ini saudara, berapa kali saya mau berhentiin Agus karena nggak punya uang dalam perjalanan. Cuman saya nggak punya hati buat ngomong. Sampai satu hari istri saya udah nggak tahan, dia bilang gini, kita harus berhentiin dia, nggak kuat lagi nih gitu kan. Benar-benar nggak kuat. Saya bilang, lu aja yang ngomongnya, gue nggak sanggup. Gitu saudara. Sampai sekarang Agus masih kerja sama saya loh. Ya, saya mau bilang saudara, semua orang bilang ini kesetiaan. Amin. Ya. Nah saudara, saya mau bilang saudara, kita perlu kesetiaan untuk kita bisa pesta anak domba. Amin. Ya, saya pernah ketemu orang saudara, saya pelayanan ke Australia. Ada satu orang, ibu, dia dimentorin oleh seorang nabi dengan pelayanan kesembuhan. Karena saya pelayanan kesembuhan juga, dia campurin saya. Ngobrol-ngobrol tentang pelayanan kesembuhan. Dia punya jadwal berapa tahun sekali ke Indonesia, berkat Indonesia. Luar biasa keren. Satu kali saya kembali lagi ke Australia pelayanan, suaminya sedang sakit kanker. Apa yang terjadi saudara? Ketika berobat nggak sembuh-sembuh, dia cari paranormal datang ke Indonesia. Saudara ngerti ini saudara? Ya, saudara kita dalam mengiring Tuhan, ya kita harus punya namanya integritas. Amin. Integritas gini, ya walaupun nggak dilihat, saudara tetap melakukan yang benar. Amin saudara. Ya, waktu orang kita seringkali melakukan dosa waktu kapan? Waktu orang nggak lihat kan? Tapi hari ini saya mau bilang saudara, walaupun nggak dilihat orang, lakukanlah seperti semua dunia sedang menonton kita. Amin. Kalau saudara berpikir gini, nggak ada yang lihat, jadi kita lakukan dosa. Salah saudara, ada yang lihat saudara. Diri kita sendiri dan Tuhan. Betul? Ya, dan kita akan terus dihantui oleh hati nurani. Nah, sekali lagi saudara, bahwa yang pertama Tuhan Yesus menjadi tempat bagi kita. Ini satu kebanggaan bagi kita. Jadi saudara, iman di dalam kekristenan itu bukan iman yang kosong saudara. Betul ya saudara? Makanya yang kedua saudara, ya kenaikan Yesus Kristus adalah contoh atau prototipe bagi kita tentang masa sesudah kematian. Setuju ya? Saudara, tentang kebangkitan Kristus ini, tentang kenaikannya saudara, ya tentang kematian, kebangkitan dan kenaikannya, ini satu contoh, satu pengharapan yang luar biasa buat kita. Saudara, saya mau bilang saudara bahwa di dunia ini banyak tokoh agama, betul saudara? Sekarang ini tokoh agama yang paling top namanya siapa? Master Cheng Eng. Master Cheng Yen lah, saudara kurang gaul, nggak ngerti ya. Master Cheng Yen itu adalah pendiri dari, nggak lulus kalian kalau ikut kuis. Ya, Buddha Seci saudara. Ya, saudara Buddha Seci saudara. Ya, Buddha Seci waktu banjir ledekin kita. Orang Kristen yang punya kasih, mereka yang bagi. Saudara ngerti gak? Orang Kristen katanya punya kasih, doktrinnya kasih, tapi yang bagi mereka. Ngerti gak sih? Ya, harus marah lah kita ya, harus tersinggung lah kita. Sebetulnya ya, tapi tersinggung yang positif saudara. Ya, banyak tokoh-tokoh agama sebelum Master Cheng Yen gue keren-keren saudara. Ya, tapi saya mau bilang saudara, nggak ada satu tokoh agama pun yang bangkit dari maut. Nggak ada satu tokoh agama pun yang sanggup mengalahkan maut. Setuju saudara? Ya, oleh karena itu saudara, ya tentang kebangkitan Yesus dari maut, ini bicara apa? Tentang keilahian. Bukti sekali lagi tentang keilahian Kristus, betul? Bukti bahwa Yesus itu benar-benar Allah gitu loh. Benar-benar yang, kan kita percaya secara doktrin bahwa Yesus 100% manusia, 100% juga Allah, amin? Ya, ini bukti bahwa dia adalah Allah. Ini satu kebanggaan bagi kita loh, suatu hari kelak kita juga akan seperti itu tuh, prototipe tuh. Ngerti gak gitu ya? Gitu. Kita akan seperti itu dengan tubuh kemuliaan. Wih, keren banget saudara. Tuhan ini keren sekali saudara. Ya, kita akan seperti itu satu kebanggaan saudara. Kalau saya sih bangga sekali, saya exciting sekali saudara. Makanya saudara, ya kita kalau punya pengharapan begini, iman kita akan berkobar-kobar terus. Betul saudara? Kan tadi saya bilang, Bapak berkat terbesar itu bukan begini, punya utang lalu utangnya hilang. Bukan dibayarin, bukan saudara, bukan begitu. Ya emang itu berkat juga, saya nggak hilangin berkat. Ya naik level itu bukan tambah kaya. Naik level itu bukan sakit sembuh semakin sehat, bukan. Naik level itu bukan mobilnya tambah banyak, bukan. Naik level itu ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Keselamatan lah itulah. Ya. Dan saudara yang tadi saya kasih narasi kan, Yesus kan mempelai pria, kita mempelai wanita. Nah kita saudara sedang dipersiapkan sama Tuhan, didandani sama Tuhan untuk siap-siap ketemu pesta anak domba. Amin. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan akan lakukan apapun juga untuk dandanin kita, tanda kutip ya, untuk dandanin kita. Artinya gini saudara, kalau kita sombong, Tuhan bisa izinin loh perkara-perkara
kesusahan, sakit penyakit diizinkan hadir dalam hidup kita. Benar, untuk apa? Mendandani kita. Betul? Tuhan akan lakukan apapun juga buat dandanin kita. Ini teologi sih keras saudara ya. Tapi saya harus ngomong ini. Saudara, kita baru aja disadarkan lah ya. Juga kita kehilangan tokoh pemuda yang sangat luar biasa, Ustadz Uje. Betul saudara? Ya, enggak, jujur, kita jangan bilang tentang rohani-rohanian ya. Tapi kalau ngomong nasionalis saudara, kita harus bangga sama Uje. Betul nggak? Ini contoh orang yang keren loh, dari narkoba bangkit terus tiba-tiba bisa jadi kiai. Keren banget loh, menggarami loh. Ya, dengan khotbah yang gaul, yang up to date, kita banyak belajar dari dia. Betul kan? Kita harus akuin loh saudara. Nah tapi umur 40 tahun dia meninggal, betul? Ya kan, meninggalnya dadakan kan? Dadakan saudara. Saya mau bilang begini saudara, bahwa hidup kita, ya salah satu waktu dalam Alkitab bahasa Yunani, ya dalam waktu dalam kita kenal namanya ada kronos, betul ya? Ada apa lagi? Ada kronos, ada apa lagi? Hah? Kairos, betul kan? Ada lagi teleos tentang masa depan gitu ya. Ada lagi satu lagi hora saudara. Hora itu bicara durasi hidup. Setiap kita punya durasi hidup. Uje durasinya 40 tahun. Ya, saya sekarang umur 46 nih, akan 47. Apakah saya lebih cepat mati daripada anak yang usianya 20 tahun? Belum tentu. Karena kita punya hora beda. Saya punya satu teman saudara, saya panggil Akong namanya. Saya suka jalan sama dia, suka ngobrol sama dia. Umur 80 tahun, masih ganteng, masih gagah. Tetap kapan saya sih, gagan saya sih gitu ya. Gitu. Tapi masih ganteng, masih gagah, luar biasa si Akong ini saudara. Ya dia bilang kesulitan dia adalah begini, teman-temannya udah pada kagak ada. Itu kesulitan dia. Gagah, masih bercanda, masih gaul, masih bisa dijak ngobrol. Aduh, masih bisa kasih masukan luar biasa. Namanya orang tua kan tentu lebih bijaksana dari anak muda kan. Kayak gitu. Keren banget saudara. Saya mau bilang saudara, kita semua punya hora. Oleh karena itu kita harus tahu diri. Makanya saya bilang hidup satu kali, mati satu kali. Makanya hidup baik-baik supaya mati baik-baik. Bagaimana cara hidup, bagaimana cara mati. Amin. Ya. Nah saudara kalau mau bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita harus seperti 5 anak darah yang bijaksana. Ya. Jangan saudara selalu meremehkan tentang arti daripada kasih karunia. Banyak orang Kristen meremehkan kasih karunia ini saudara. Hidupnya main-main. Hari ini saya mau bilang saudara, kita harus dalam perkenanannya Tuhan. God favor saudara. Amin. Harus perkenanan Tuhan. Setiap hari kita harus mempersoalkan. Setiap hari ini kan gini, manusia ini kan hidup gak lepas daripada mengambil keputusan setiap saat. Betul gak? Contoh, pagi-pagi ya bangun tidur, mau mandi apa kagak. Benar kan? Ya kan? Lagi mandi mau sikat gigi apa kagak, itu kan pilihan juga. Betul gak? Mau pakai odol apa enggak? Habis sikat gigi aja pilih lagi. Mau pakai kumur-kumur penyegar mulut apa kagak? Iya kan? Mandi aja pilih loh. Ini kalau saya di rumah, karena anak saya cewek, istri saya juga cewek kebetulan. Gitu ya. Kan ada juga sekarang istrinya cowok saudara ya. Gitu. Zaman sekarang kan lucu. Enggak penting laki perempuan, yang penting kasih mesra. Gitu, kasih sayang. Ih jijik banget. Ya, kebetulan istri saya cewek. Nah sabun istri saya sama anak saya beda. Sama saya juga beda saudara. Ya, saya orang primitif yang pakai sabun ini sabun batangan. Kalau pakai sabun cair kayaknya gimana gitu. Tapi kalau keluar kota pakai sabun cair juga. Itu karena terpaksa gitu. Tapi kalau di rumah pakai sabun batangan, saya harus milih tuh sabun yang mana gitu. Sampai tadi kelupaan saya mandi pakai sampo. Sabun cair sama sampo mirip-mirip. Saya ada sabun-sabunan saya pikir sampo ya, gue pencet-pencet dari tadi. Hidup ini nggak lepas daripada memilih. Amin saudara. Betul kan saudara? Nah, dalam pilihan ini saudara, kita harus persoalkan, apakah pilihan kita menyukakan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Halo? Ya? Apakah pilihan kita mendukakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan? Pilih yang menyenangkan, jangan mendukakan Tuhan. Amin? Kalau gitu biar nggak salah saya diam aja. Saya mau bilang saudara, begini. Ya, katanya nih, kata pepatah bilang begini. Sangat tragis katanya. Tragedi terbesar bukan karena teriakan dan pekikan daripada orang-orang jahat. Tetapi daripada gini, kesunyian yang diciptakan oleh orang-orang benar. Saudara ngerti gak maksudnya? Ya. Jadi tragedi terbesar itu bukan karena pekikan orang-orang jahat. Bakar, hajar gitu, tutup, bukan itu. Tetapi kesunyian yang mencekam, yang diciptakan oleh orang-orang benar. Saudara ngerti itu? Ya. Konghucu, seorang filsuf bilang begini, orang yang tahu melakukan benar, ya, orang yang tahu melakukan hal benar tapi tidak melakukan hal benar, dia seorang pengecut yang paling besar di dunia ini.
Jadi pengecut terbesar di dunia itu orang yang tahu melakukan hal benar, tapi nggak lakukan benar gitu. Saudara ngerti? Ya, dan ternyata saudara, banyak orang berdosa karena nggak melakukan apa-apa juga. Jangan bilang gini, gue pilih zona netral aja, nggak ada zona netral, men. Halo? Amin? Nah problemnya saudara, kalau saudara diam aja dosa, bagaimana yang jadi pelaku dosa? Halo? Banyak loh saudara. Pria sejati laris karena banyak laki-laki yang pukul istrinya. Pria sejati laris saudara karena banyak suami-suami jadi langganan di Mangga Besar saudara. Langganan di Alexis. Beneran. Duit gak seberapa buat foya-foya main perempuan saudara. Gitu. Itu pria sejati laku. Saudara diam aja gitu, kok ngatain gua sih gitu ya. Ya udahlah emang pendeta gitu tugasnya. Kok gue tersinggung? Ya sebenarnya saudara. Satu hari saudara, saya pelayanan pemulung di Glodok. Nah di Glodok itu lantai paling atas apa saudara tempat namanya? Paling atas apa namanya? Crown. Pura-pura gak tahu, nanti kalau gue ngomong gue dijebak nih gitu ya. Emang mau jebak sih, cuman saudara juga berhasil juga sih, tampangnya pernah blow on gini. Polos-polos kayak gak ngerti. Ya gini. Jadi lantai paling atas Glodok apa namanya? Ya, berhasil. Ya, tapi saudara saya mau bilang saudara, saya ini tukang konselingin orang. Ya, dari mulai pendeta sampai orang biasa-biasa, dari biasa-biasa sampai pejabat saudara. Ya, saya konselingin orang saudara. Dari orang yang nggak akademik sampai dosen-dosen saudara. Ya, gini-gini juga lumayan loh jam terbangnya. Ya, jangan belagu-belagu makanya. Saya nggak akan dibohongi dengan wajah polos gitu. Satu hari saya lagi pelayanan, habis pelayanan pemulung, mobil saya mogok. Ini zaman cerita susah saudara. Saya pakai Eterna tua, dari mobil bagus jual-jual sampai pakai Eterna tua. Mobil saya rusak. Emang datang udah panas-panas saya paksain karena harus khotbah di situ kan. Singkat cerita begitu hidupin udah nggak bisa karena panas-panas air itu ya, air apa jet pom pom itu, pom, water pom, ya. Iya air pom bener kan, air pompa air, ya water pom bahasa Inggrisnya, itu rusak jadi bocor, airnya banyak udah nggak bisa. Saya panggil montir teman saya datang benerin, saya tunggu. Saya nggak tahu yang namanya crown itu. Sebenarnya saudara, saya mau jujur saudara, saya tidak pernah masuk diskotik seumur hidup. Saya nggak pernah masuk tempat kayak apa-apa gitu nggak pernah saudara. Ya saya masuk diskotik 2 kali seumur hidup saya itu karena temen ulang tahun. Dan diskotiknya di booking habis-habisan semuanya. Gitu dan acaranya ya acara biasa aja gitu. Ya, kedua saya ke diskotik itu waktu PON. Saya try out ke ke Bali dan rame-rame kita masuk double six saudara. Keren juga sih, asik gitu ya. Itulah saya masuk diskotik. Ya, selainnya nggak pernah. Saya nggak tahu yang namanya Stardust, yang apa dalamnya nggak pernah. Orang bilang nggak mungkin model kayak orang nggak tahu gitu ya nggak tahu. Nah saya duduk di lift itu saya duduk. Capek kan berdiri nungguin kan, akhirnya saya duduk, ada kaca gitu saya duduk. Ada jemaat yang pengerja loh saudara. Cuk datang ke crown itu. Tapi dia kaget lihat saya gitu. Gitu. Saudara tahu Eko Patrio kalau kaget, dia gini, hah? Gitu kan. Dia nggak kayak gitu lah ya, dia punya khas, dia kaget, gelisah gitu. Pak saya mau itu pak, mau pijit katanya gitu, mau sauna situ. Oh iya silakan gitu. Kenapa dia nggak pura-pura belok ya? Udah nggak bisa, karena jalannya ke situ satu jalan. Ya kan? Nggak lama datang lagi saudara. Wakil gembala sidang. Ketemu saya saudara, ya, cukup ke situ, kaget juga dia, gitu saudara. Saya curiga kan, saya telepon anak rohani saya yang ngemantan dunia malam gitu. Saya bilang, Rek, ya Ko Hakim, gue mau tanya, ya Ko Hakim, crown itu tempat apaan sih? Tempat begituan Ko Hakim. Begituan gimana? Ya begituan Ko Hakim. Mungkin nggak ada orang kesini kagak begituan? Kagak mungkin Ko Hakim, pasti begituan. Oh begitu, pantesan tadi ngeliat gua begitu-begitu gitu kan. Gelisah gitu saudara ya. Ya saudara sebagian ketawa, tapi kan saudara mentertawakan diri saudara ya. Hari ini saya ingat saudara bahwa setiap kita punya hora. Amin. Saudara nggak tahu hora saudara kapan. Ya jangan sampai saudara dipanggil, saudara nggak siap sedia. Amin. Amin. Nggak amin kok ngeri gua. Ya harus amin. Ya harus amin saudara. Ya. Jadi kenaikan Yesus Kristus sebagai prototype. Makanya kita tuh, exciting saudara. Bangun pagi jadi WL ya nggak apa-apa. Bangun pagi khotbah nggak apa-apa. Jauh-jauh dipanggil ke Nias khotbah ya nggak apa-apa gitu saudara. Saya paling senang saudara kalau diundang jauh-jauh. Ke Australia, ke Amerika gitu saudara. Senang banget saudara. Serius saudara. Tapi kalau ke Papua bagian dalam saudara, saya akan ngomong begini, Tuhan ini aku, utus dia aja gitu. Tapi kalau ke Amerika, Australia senang banget gitu. Ya kita nggak boleh pilih-pilih pelayanan. Amin. Ini fungsional. Saya nggak lebih terhormat daripada singer di depan. Saya nggak lebih terhormat daripada guru-guru sekolah minggu yang nggak kelihatan saat ini. Betul? Kita fungsional. Kita nggak boleh so jago. Kita di mata Tuhan sama.
Kita punya berkat yang sama. Amin. Yang penting hari ini kita harus pegang, ya, pegang Dian dan harus pastikan ada minyak di situ. Saudara ngerti? Artinya hidup dalam kekudusan, perkenanan Tuhan. Bagaimana kita berkenan sama Tuhan? Cari kehendak Tuhan. Ya, bagaimana cari kehendak Tuhan? Gampang baca Alkitab, dengar khotbah. Paling gampang beginilah setiap ambil keputusan, apakah keputusan ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Gitu aja. Ya, kalau mau gampar istri, menyenangkan Tuhan apa kagak? Kalau nampar nggak menyenangkan, diusap berubah. Gitu. Lu cakep deh, Mam. Ya, kita rubah. Amin. Persoalkan. Ya. Tuhan berkata adalah lebih berguna jika aku pergi, jadi menyediakan tempat. Ya, lalu Tuhan juga memberikan, waktu Tuhan naik ke surga yang ketiga, Tuhan memberikan kita Parakletos. Tadi Om Niko udah ngomong ya, Parakletos, Roh Kudus, saudara. Jadi yang ketiga, makna dari ini selalu digambar-gambarkan. Kalau saudara buka Google, buka apa, buka referensi, pasti ini saudara. Kenaikan Yesus Kristus itu meninggalkan satu tanggung jawab sama kita. Namanya tanggung jawab apa? Penginjilan, amanat agung. Setiap kita ini adalah pemberita firman. Betul? Tapi saya nggak bisa khotbah kok. Saya mau bilang saudara, ya, justru pengkhotbah kurang efektif kalau pelayanan di kampung-kampung. Ya, karena gini, orang dunia dia nggak mau dengar khotbah, betul nggak? Dia nggak mau terima pendeta loh orang dunia, tapi terima sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kalian ini. Ya, menurut survei dan menurut ilmu daripada penginjilan saudara, orang yang paling efektif menginjil adalah jemaat yang paling awam. Semakin tinggi jabatan seorang dalam gereja, itu semakin sedikit dia punya kesempatan untuk nginjilin orang. Tetapi semakin orang itu semakin awam, artinya jemaat yang paling bawah, awam ini bukan berarti bego-bego gitu saudara ya, tapi jemaat itu semakin bawah, dia semakin punya peluang yang besar untuk menangin jiwa. Saya kasih contoh. Om Yupo, Pak Yupo, pagi-pagi dia gitu. Bangun tidur, lihat istrinya udah Kristen, betul gak? Masa dia injilin, udah terima Yesus kan? Betul kan? Anaknya udah Kristen, paling pembantunya satu kan? Kalau ada pembantu gitu, ya. Lalu dia ke gereja, shalom, 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 Kristen semua, ya kan? Gitu. Susah, ya Om Yupo, Pak Yupo untung kan bisnismen sekuler ya, dia punya peluang di bisnisnya dia lah untuk ketemu orang. Tapi langganan juga gereja semua, gitu saudara. Ya, ternyata pelanggan dia paling banyak adalah gereja yang beli sound systemnya dia gitu. Ya, buat nyetel, buat apa, minta konseling apalah gitu ya, minta di mentor tentang sound systemnya itu juga rata-rata gereja. Tapi saudara, kalau misalnya orang yang bukan Kristen saudara ya, orang yang awam saudara, bangun tidur mungkin aja istrinya bukan Kristen. Mungkin aja orang tuanya belum Kristen, mungkin adiknya belum Kristen. Saudara ngerti itu? Ya, peluangnya untuk nginjil banyak. Gitu saudara. Jadi setiap kita adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, saudara harus ngerti ini prinsip saudara. Bahwa orang Kristen itu gini, dipanggil untuk diutus keluar saudara. Bukan dipanggil jadi member gereja melulu. Ya, harus seimbang. Kita perlu jadi member gereja, perlu. Ya, harus jadi member gereja karena Tuhan yang suruh juga. Jangan jauhkan dirimu daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Ibaratnya arang saudara. Arang, kalau arang ada di tengah-tengah bara api ya, ada anglo gitu saudara, ada tengah-tengah bara api. Anak kecil sekarang gak ngerti anglo loh. Anak saya ngeliat kompa aja exciting dia. Kagum banget ya. Kok bisa keluar air ya Pak? Katanya, keluar air ya Pak? Apa sih namanya Pak? Gitu. Ya elah kompa kodok ini gitu ya. Gue mau benci banget ngeliat ginian. Karena tiap dulu kecil ngisi bak kayak ginian. Anak saya exciting, seneng gitu. Ya, apa sih? Nah, arang saudara, kalau ada di anglo saudara ya, di tengah bara api, arangnya nyala nggak? Nyala ya? Yang nyala ini kita cabut, angkat gitu, pindahin, jadi bisa sendiri. Masih tetap hidup nggak? Hah? Mati dong, nggak lama mati dong, betul kan? Nah demikian diri kita saudara. Kalau saudara jauh daripada pertemuan ibadah, jauh dari cool, males cool saudara gitu ya, saudara nggak akan cool. Beberapa kan mukanya nggak cool kan? Romusa, rombongan muka susah. Tapi saudara, kalau saudara ada di tengah-tengah saudara ya, cool, rajin ibadah, saudara akan seperti bara api, mengebu-ngebu terus. Amin. Makanya Tuhan juga suruh kita untuk beribadah, betul? Tapi jangan berhenti sampai sini. Banyak orang berhenti sampai sini. Nah panggilan kita selanjutnya adalah bahwa kita harus jadi terang dan garam bagi dunia. Amin.
Nah, jadi terang dan garam itu bukan dalam gereja aja, saudara. Jadi gereja bisa nggak? Bisa dong, saling menggarami, saling menerangi kan. Besi menajamkan besi, benar saudara. Tetapi gini, terang dan garam, bicara garam itu kan garam. Lebih berguna kalau garam kumpul sama garam, apa garam di tempat tawar? Di tempat tawar kan? Ya, kita bikin sop, saudara. Lalu sopnya tawar, kita kasih garam gitu, saudara. Itu kan lebih enak, saudara, betul ya? Saya pernah loh makan sop cuma digaramin doang di pedalaman Nias, di pedalaman Sumba. Ya, waktu saya datang, kan orang Sumba gitu, cerita-cerita dikit ya. Waktu datang, kalau orang Sumba tuh datang pertama kali kita kasih tikar. Itu kayak orang pantun. Kalau kasih tikar kita kudu duduk. Artinya selamat datang, ya terima kasih. Jadi kita layak gitu. Dia maksudnya dia, oh, gua diterima juga gitu ya. Dan kita juga nyambut dia gitu. Lalu yang nggak enak selanjutnya, dia masuk lagi ke dalam, dia keluarin sirih. Nah ini, sirih. Ya, kita kudu nyirih. Kalau kita nggak nyirih, kita nolak dia. Kita nggak layak, kita nggak mau temenan sama dia, saudara ngerti? Tapi ada ternyata, kita nggak usah sirih, kita pegang aja. Tapi kudu dilihat dia. Nggak gitu-gitu amat ya, bego gitu mah. Ya, kita dari tangannya langsung kita sambut, terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu. Nggak lama dia masakin saya ayam. Itu Bambi di Sumba kurus-kurus men. Aduh, kurus-kurus saudara, Bambi di Sumba. Bener, kurus-kurus. Gersang daerahnya. Saya dipotongin ayam. Waktu saya dipotongin ayam, saya nggak tega. Dalam hati, aduh gue nggak makan dah, kesian dah. Dia hari-hari makan apa, rumahnya gubuk begitu, kecil-kecil rumahnya. Kecil-kecil. Ya gitu. Gereja juga kecil banget, saya ada foto-fotonya. Kecil banget. Saya kan suka PI. Saya nggak tega dah. Tapi saudara namanya udah berjam-jam dari pagi sampai sore kagak makan. Saya makan. Udahlah gue makan dikit aja. Itu sop saudara, nggak pakai sayur, nggak pakai apa, ayam dikasih air dari kali. Air juga saya lihat ngambilnya. Ya dari kali ambil gitu. Lalu cuma dikasih garam doang. Tapi saya mau bilang saudara, hari itu sop ternikmat sedunia saudara. Ya, akhirnya saudara, aduh maafkan saya yang berdosa ini. Habis tuh sama kita. Ya kayaknya menghina banget tuh, serakah gitu ya. Udahlah nggak apa-apa, ampuni dia Tuhan. Gitu. Nah, kenapa ngomongin itu? Jadi lupa sama khotbahnya. Nah, saudara, kita dipanggil jadi terang dan garam. Amin. Nah, terang berguna kalau terang itu ada di tempat gelap. Ya. Tapi kok terang gua nggak terlalu berderang, nggak apa-apa. Sedikit pun lumayan. Paling nggak bisa jadi arahan buat kita. Betul nggak? Kalau kita tahu nih, saya dulu kecil tinggal di bahasa Yunani itu swateng. You know swateng? Nggak tahu ya. Swateng bahasa Hokkien lah, di kampung, di Udik. Nah, kita tuh tahu titik-titik gitu saudara. Bahkan bintang kita apal, beberapa bintang kita apal. Jadi kalau kita jalan ke sono, berarti arahnya kurang lebih ke sono. Ya, makanya orang Jawa itu kan, kita bingung kalau orang Jawa kan. Kelor dikit, wetan dikit. Yang mana wetan, yang mana lor gitu kan. Saudara nggak ngerti ya? Ya udahlah terusin aja lah. Tuhan tolong dikasih hikmat berlebih Tuhan buat mereka. Yang ngerti Tuhan berkati lebih lagi. Nah, saudara, kalau ada titik kecil pun lumayan, paling nggak jadi patokan buat arah hidup kita. Amin. Buat orang lain kan. Jadi kita dipanggil untuk jadi terang dan garam. Nah, jadi terang dan garam saudara, harus dari rumah tangga dulu. Saya mau kasih hierarkinya. Yang pertama Tuhan, kedua rumah tangga, ketiga baru pelayanan. Halo? Ya, pertama apa? Tuhan, kedua rumah tangga kita, ketiga. Jadi jemaat utama saya, saudara, bukan di Istana Kana. Jemaat utama saya bukan persekutuan doa saya, healing room itu bukan. Tapi jemaat utama saya adalah keluarga saya. Apakah saya sungguh jadi gembala yang baik bagi keluarga saya? Saudara ngerti? Percuma saudara, ya kalau saudara terus pinter khotbah, pinter pelayanan, jadi WL, suaranya bagus, apa segala macam, guru sekolah minggu. Tapi anak istri saudara, kalau waktu saudara ngomong dia bilang gini, nggak ada amin. Ada amin saudaraku? Nggak ada. Ada haleluya? Nggak ada. Gitu, dia sebel, percuma saudara. Ya, percuma saudara. Satu hari saya dimentorin sama seseorang. Dia KKR, saya temuin dia, saya jadi panitia, saya temuin dia. Ya, saya ambil tasnya, wah bangga bawa tasnya. Gitu kan? Ya, saya bayangin seperti Pak Fetri dulu bawa tasnya Pak Niko saudara. Ya, saya lihat tuh kemana-mana Pak Fetri tuh bawa tas sama bawa jaketnya, apa jasnya Pak Niko tuh, Pak Fetri dulu. Ya, seperti Elia mementori Elisa gitu. Saya bawa tasnya, bangga saya. Orang ini seumur sama saya, tapi saya panggil Koko. Tuan saya 2 tahun sama dia, tapi saya panggil dia Koko.
Karena dia mentor saya harus hormatin dia. Saya ngerti tentang prinsip mentor ini. Sembarin jalan dari parkiran. Eliakim, bagaimana pelayananmu? Luar biasa kok, saya khotbah sini, khotbah gini gitu. Saya lumayan loh saudara, walaupun saya nggak terkenal saudara, tapi saya khotbah itu jam terbangnya lumayan loh saudara. Gitu. Ya, wah gini saya bangga banget. Khotbah di KPK kok gini, wah keren gitu kan. Wah saya bangga sekali. Terus dia bilang, bukan itu maksud saya, bukan itu. Bagaimana kerohanianmu? Nanya dong kerohanian, jangan bilang pelayanan, kan gue jadi malu. Kan gubrak gitu saudara ya nggak? Tapi kan saya nggak berani, saya diam aja. Iya kok. Maksud saya bagaimana keluargamu? Ingat ya, pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan. Iya kok, baik. Untuk saya suami yang baik, kan anak saya juga idolain saya kan. Jadi kan lumayan sukses saya saudara. Gitu. Ya itu, ingat ya, pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan. Kan Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, tapi juga jangan keluarga terus, bukan ya kan? Kan kita harus memberikan nyawa kita sebagai tebusan kepada banyak orang, bukan cuma satu orang kan gitu. Pulangnya, saya bawain tas dia lagi. Wah dahsyat kok gini, nah, biasalah basa-basi gitu kan ya. Gitu. Bagus kok gini. Di parkiran ngomong lagi. Eliakim, bagaimana pelayananmu? Wah dahsyat kok, saya ulang lagi. Jawab yang sama saudara, aduh bego banget saudara. Abis ngomong gitu ya, saya nyesel, aduh kenapa gue ngomong gitu, aduh gengsi gue hancur deh gitu ya. Iya kan gitu kan. Terus, bukan itu maksud saya. Bagaimana kerohanianmu? Ngomong dong, tanya kerohanian, jadi kan gue gak dijebak-jebak begini. Kan saya jadi kayak sombong gitu kan saudara, emang sombong sih gitu. Ya kan, udah selesai. Ya kan, ingat ya, satu Tuhan, kedua, ketiga, udah selesai masuk. Ya kan? Kira-kira sebulan atau 1,5 bulan kemudian saya ketemu dia di Salatiga. Dia habis pelayanan di mana, saya pelayanan di mana. Ketemu di Salatiga di hotel. Quality Hotel kalau nggak salah. Saya sambut dia. Wah kok. Terus duduk ngobrol di lobi hotel. Dia tanya saya, Eliakim bagaimana pelayananmu? Wah dahsyat kok. Ini juga lagi pelayanan, kakek kesembuhan nih kok. Pakai halo-halo. Wah yang sembuh banyak segala macam gitu-gitu. Bukan itu maksud saya. Bagaimana kerohanian kamu? Aduh gubrak deh gue, mati deh, kalau bisa hilang deh gue gitu. Malu banget saudara. Ya kan? Terus dia ngomong lagi, inget ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, karena saya jadi rema ditanya seperti itu, saya mau tanya juga sama kalian. Bagaimana pelayananmu? Keren, gue jadi WL. Gue gembala sidang, bukan itu maksud gue. Gue mau tanya, gimana kerohanian lo? Apa lo berdoa sama Tuhan? Apa lo masih baca Alkitab? Apa lo masih haus dan lapar sama Tuhan? Apa lo mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu maksud gue. Dan lebih lanjut gue mau tanya begini. Bukan pelayanan seperti itu yang gue tanya. Yang mau gue tanya begini. Gaya ya gitu. Ingat yang pertama. Kedua. Apakah Tuhan oke sama engkau? Apakah keluargamu oke sama engkau? Apakah pelayananmu oke sama engkau? Amin. Ini saya pertanyakan sama kalian supaya jadi rema. Ya. Nah, jadi yang ketiga saudara, bahwa Tuhan memberikan mandat kepada orang percaya untuk menjadi utusannya. Saudara lihat perkataan ini, saya tutup ya. Ayat 6-8 bilang gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan saudara. Ayat pasal kalau nggak salah pasal ketiga atau pasal ayat ketiga atau ayat 4 bilang begini, bahwa Yesus selama 40 hari memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya kan? Mendirikan kerajaan Allah. Tetapi dia nanya gini, maukah engkau pada masa ini ya membangkitkan kerajaan bagi Israel? Coba, maka bertanya mereka berkumpul situ, Tuhan maukah engkau Pak ya? Oh itu ayat itu. Ya, memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara ada salah paham di sini. Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini ada kesalahan saudara. Yang Tuhan masukkan adalah kerajaan surga, kingdom of God. Ya. Saudara begini, ini ada latar belakangnya saudara, latar belakangnya adalah begini saudara, secara historis, bahwa bangsa Israel itu menunggu kedatangan seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel pada masa itu ya, pada masa penjajahan Romawi ya. Jadi pada masa itu kan bangsa Israel dijajah sama bangsa Romawi ya kan, secara kebudayaan dijajah oleh bangsa Yunani, saudara ngerti nggak? Jadi secara agama, secara mental mereka dijajah dengan filsafat Yunani. Saudara ngerti nggak? Tapi secara politik mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dia harus ngerti ini latar belakangnya.
Dan mereka sangat merindukan kelahiran seorang Daud, tanda kutip ya, orang yang seperti Daud. Dan waktu Yesus lahir, itu disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa loh. Kenapa? Pertama, orang Majus cari Tuhan, betul ya? Orang Majus ini berjalan, saudara, ada yang bilang bertahun-tahun untuk cari Tuhan. Orang Majus ini bukan orang biasa. Mereka orang-orang kaya, saudara. Mereka raja-raja, saudara, dari Persia. Dan mereka ini bukan cuma 3 orang, tapi khalifah besar. Cuma pemimpinnya 3 orang, saudara. Gitu. Tapi khalifah besar, saudara. Ya, karena mereka bawa harta benda untuk cari Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, dia cuma mau nyembah bayi. Tuhannya belum menunjukkan kesaktiannya, belum menunjukkan kehebatannya, betul nggak? Dia mau nyembah bayi doang loh. Tapi kan ini bikin gempar dong. Masa ada orang jauh-jauh, raja, ahli nuzum, ahli ramal, saudara, gitu kan? Ini mau nyembah bayi. Pasti kan bayinya bayi keren dong. Betul nggak? Iya dong. Pastilah lebih keren dari Mbak Subur lah gitu. Yang subur lah pasti. Dia pengen sembah dong. Lalu setelah itu, dalam masa pertumbuhan bayi ini, ternyata bayi ini benar-benar keren. Herodes sampai takut kan? Ya, waduh jangan-jangan nih kerajaan gue digeser dong sama dia gitu kan. Nah, waktu dia bertumbuh dewasa, ini keren loh. Hikmat, wih pinter banget. Umur 13 tahun udah ngajar di Bait Allah sampai orang terkagum-kagum. Sampai, ih keren banget ya anak, pinter banget ya anak. Sampai begitu saudara. Hikmat luar biasa. Kalau sakti, sakti banget saudara. Betul nggak? Angin lagi kenceng, berhenti angin. Ya kan? Gelombang, berhenti, nurut. Betul nggak? Iya kan? Ada pohon, dia cari mau makan. Pohonnya nggak ada apa-apa. Kok udah tua begini kok nggak ada buahnya sih? Mati deh loh, mati. Ngeri nggak? Ngeri kan? Ya kan? Orang kerasukan setan, didatangin, setannya teriak-teriak, ampun, jangan aniaya saya, jangan aniaya saya. Hai anak Allah yang maha tinggi, jangan aniaya saya, begitu. Setan aja sampai takut loh sama dia. Ini keren kan? Anak-anak muridnya punya satu ekspektasi yang besar dong. Bahwa ini lebih keren dari Daud, Daud nggak gini-gini amat kali. Iya kan? Keren banget. Orang gila baik. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, keren kan? Tapi mereka punya pengharapan yang luar biasa. Singkat cerita narasinya saudara, Yesus mati, gubrak. Betul ya? Petrus langsung, aduh gue bukan teman dia, gue bukan murid dia gitu kan, gubrak. Tetapi saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, baru orang semangat lagi, wow bener nih, bener nih, keren nih. Kalau sekarang saudara, kalau tadi saudara, ya mungkin mereka berpikir gini, kalau dengan tubuh fana, ya tubuh jasad begini kan bisa dimatiin. Tapi kalau dengan tubuh kemuliaan, Anda bisa matiin lagi nggak? Nggak bisa. Dan kesaksiannya tetap nggak? Tetap kesaksiannya. Kesaktiannya itu sini tetap. Nah kalau orang udah begini saudara, di penjarain bisa nggak? Nggak bisa. Karena tubuh kemuliaan tembus tembok loh. Nggak terikat ruang dan waktu lagi. Saktinya tetap sakti. Kenapa? Saktinya begini saudara. Waktu murid-murid cari ikan satu hari, ya di laut cari ikan semalam-malaman, dapat nggak? Nggak dapat. Lalu ada satu orang lagi bakar api unggun, bakar roti. Dia nungguin ikan ternyata. Mau makan ikan sembari pakai roti gitu kan. Lalu dia teriak, woi ada ikan nggak? Gitu barangkali ya, kurang lebih gitu. Kagak dapat, nggak dapat. Begitu dekat, itu Tuhan Yesus lu gitu kan. Lalu dia bilang gini, udah kalau gitu tebarin jala lu ke sebelah, ke satu sisinya. Jawabnya apa? Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, tapi nggak dapat. Nah kata-kata di balik kalimat ini, makna di balik kalimat ini kurang lebih begini. Gue kasih tahu ya, yang nelayan tuh gue, lu mah tukang kayu, pinteran gue kali kalau nyari ikan mah, kalau bikin lemari pinteran lu, betul nggak sebetulnya gitu kan? Tetapi kata-katanya bagus selanjutnya bilang begini. Tetapi karena Tuhan yang suruh, ya kan? Kami akan waktu dilakukan tebar, dapat ikan banyak nggak? Banyak banget sampai mau tenggelam perahunya. Ini kan bicara bahwa Yesus dengan tubuh kalian tetap sakti. Betul kan? Makanya mereka tuh wah punya semangat mau bangkitin kerajaan dunia gitu kan. Makanya ditanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Salah kaprah saudara. Ya, yang Tuhan dirikan adalah Kingdom of God saudara. Nah Kingdom of God ini Tuhan memberikan kita, apa dia bilang begini? Saya bacakan lebih jauh. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menurut kuasa ini exousia, pemerintahan. Ya, kuasa supranatural dia bilang gitu. Ya, ayat 8 begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini kan terjemahannya kuasa-kuasa. Tetapi kata yang kedua ini adalah begini, dunamis atau dinamo atau ledakan yang dahsyat, sama juga itu kuasa. Ya. Kuasa supranatural, pemerintahan, mujizat, ya, mujizat dalam ekonomi, kekuatan dalam spiritual. Ini tentang
yang namanya dunamis, saudara. Jadi nggak cuman kuasa menyembuhkan orang, nggak. Kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara politik, ini dia sebetulnya. Kau akan menerima dunamis, katanya gitu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, saudara, hari ini saudara kita bersyukur karena Tuhan kasih kita kuasa. Nah, saya mau bilang saudara, ya, bahwa setiap kita punya kuasa. Amin. Terus saya belum dibaptis Roh Kudus. Ya, nanti kan ini lagi arah baptisan Roh Kudus. Saudara doa puasa aja, ya, supaya saudara dibaptis Roh Kudus. Saudara begini, saudara. Murid-murid yang tadinya ketakutan, ini luar biasa loh kisah ini ya. Saudara tentu di kom diajarin kan. Ya, waktu mereka ketakutan, waktu mereka dilawat Roh Kudus, jilat api segala macam begini, saudara. Hari itu kan mereka kan kurang lebih 120 orang, betul ya, di Loteng Yerusalem kan. Dan mereka di bawah teriak-teriak itu orang mabok tuh gitu. Karena apa? Mereka berbahasa senolalia, bukan glosolalia, senolalia. Senolalia itu bahasa roh juga, tapi bahasa roh pakai bahasa daerah, bahasa ibu masing-masing, saudara ya. Saya punya OB Cina Benteng. Ya, jangan bilang ngomong Mandarin, Hokkien kayaknya nggak bisa, saudara. Tapi dia senolalia, ya, dapat baptisan senolalia. Dia ngomong Mandarin. Ya, saya rekam gitu, saya tanya, ngomong apa sih? Oh, dia lagi muji Tuhan, buat apa segala macam. Mandarin bagus sekali, tata bahasanya bagus sekali. Nah, ini mereka 120 orang itu senolalia, ya, berbahasa roh. Dan waktu mereka diomong begitu, lalu Petrus turun, ya, ada 3.000 orang di situ. Petrus turun, itu ayat pasal 2 atau pasal 2 ya. Petrus turun, lalu Petrus mulai berkhotbah dan Petrus mengutip dari kitab Yoel, betul kan? Dan apa yang terjadi hari itu 3.000 orang bertobat. Dan dengan kuasa dunamis ini, saudara, jumlah jemaat bertambah. Hari ini, saudara, kita harus pakai kuasa ini. Amin. Ini berkat yang luar biasa, saudara. Ya, kuasa ini juga bicara tentang kekuatan ekonomi, kekuatan kita secara memerintah dan lain-lain. Ini bicara juga naik level, saudara. Ya, tapi sekali lagi, saudara jangan pikir naik level itu tambah kaya. Jangan, saudara. Tapi naik level itu bagaimana saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kesempurnaan kita adalah mirip dengan Kristus. Amin. Soal berkat udah pasti dikasih, saudara. Firman Tuhan bilang, jika engkau mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepada hari ini, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu. Ya, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di rumah, diberkati keluar masukmu, diberkati ternakmu, diberkati anakmu, berkati seluruh aspek kehidupan diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi selamat kenaikan Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar tentang makna daripada kenaikan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan ada di surga menyediakan tempat bagi kami. Dan ini mengingatkan kami untuk kami juga, Tuhan, sebagai mempelai Tuhan, untuk persiapkan diri sebaik-baiknya. Karena ada hora, ada waktu, ada durasi hidup yang kami nggak ngerti, Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami untuk bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kami, dan itu satu kesukaan tempat bagi kami, dan itu satu